Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi anak-anak. Selamat berjumpa kembali dengan Bapak di pembelajaran matematika di materi bilangan bulat pembelajaran kedua. Oke, sebelum kita ke pembahasan, seperti biasa kita harus mengetahui dulu apa tujuan pembelajaran kita hari ini. Tujuan pembelajaran kita hari ini diantaranya yaitu satu, kalian mampu membandingkan bilangan bulat negatif. Yang kedua, kalian mampu mengurutkan bilangan bulat negatif. Dan yang ketiga yaitu kalian mampu menyelesaikan masalah mengenai bilangan bulat negatif dalam kehidupan sehari-hari. Pembahasan pertama yaitu membandingkan bilangan bulat negatif. Untuk membandingkan bilangan bulat negatif dapat digunakan garis bilangan. Pada konsep garis bilangan seperti yang telah dijelaskan pada pembelajaran sebelumnya, jika letak bilangan semakin ke kanan, maka nilainya semakin besar. Dan sebaliknya, jika letak bilangan semakin ke kiri, maka nilainya akan semakin kecil. Ada tiga tanda yang digunakan untuk membandingkan dua bilangan bulat negatif, di antaranya yaitu yang pertama, kalian bisa melihat tanda di sana itu dibaca lebih besar. Yang kedua, di sana juga ada sebuah tanda itu dibaca lebih kecil. Dan yang ketiga yaitu tanda sama dengan, maka dibaca dengan istilah sama dengan. Di sini Bapak telah memberikan sebuah contoh dan kalian bisa melihat juga di buku paket yang telah dibagikan sebelumnya. Di sini ada contoh untuk menyelesaikan bilangan bulat negatif. Gino berjalan mundur sejauh 5 langkah dan Ibel berjalan mundur sejauh 3 langkah. Mereka mula-mula berdiri di depan pohon yang sama. Kalian bisa melihat di sana ada sebuah pohon dan pohon itu diibaratkan sebagai titik nol atau titik awal Ibel dan Gino mundur ke belakang. Tentukan letak siapa yang paling jauh dari awal mereka berdiri dan gambarlah garis bilangannya. Untuk menyelesaikan persoalan yang telah dibacakan tadi, maka kalian yang pertama yaitu harus membuat sebuah garis bilangan yang dimulai dari angka 0, kemudian terus ke kiri negatif 1, negatif 2, negatif 3, sampai negatif 5 atau sampai negatif 7. Kalian harus melihat di sana ada angka-angka berapa saja. Berhubung di sana ada angka 5 dan angka 3, dan itu merupakan angka-angka negatif, maka kalian hanya menuliskan dari angka 0 sampai angka negatif 5 saja. Di sini Bapak telah menuliskan sampai negatif 7 ya. Nah, berdasarkan gambar garis bilangan di atas, terlihat bahwa letak Gino di sebelah kiri letak Ibel. Jika dituliskan dalam matematika adalah negatif 5 lebih kecil dari negatif 3. Ternyata letak yang lebih jauh adalah Gino. Dan kalian bisa melihatnya dari contoh garis bilangan pada gambar. Nah, letak Gino itu berada di negatif 5 dan letak Ibel berada di negatif 3. Dan ingat, makin ke kiri maka angkanya semakin kecil dan Gino lebih kecil dari Ibel. Maka di sana dijelaskan atau ditulis bahwa negatif 5 yaitu letak posisi Gino lebih kecil dari negatif 3 yaitu letak Ibel. Oke, materi yang kedua yaitu mengurutkan bilangan bulat negatif. Kalian telah memahami cara membandingkan bilangan bulat negatif seperti yang telah dicontohkan Gino dan Ibel tadi. Sekarang kita akan mempelajari cara mengurutkan bilangan bulat negatif tersebut. Untuk mengurutkan bilangan bulat negatif, caranya dengan membandingkan bilangan bulat negatif tersebut. Apakah kamu masih ingat aturan garis bilangan? Ya, betul. Aturan garis bilangan yaitu semakin ke kiri maka angkanya akan semakin kecil atau nilainya akan semakin kecil. Untuk menjelaskan cara mengurutkan bilangan bulat negatif, ada sebuah contoh yang harus kalian perhatikan dan teliti baik-baik. Di sini ada contoh, ada sekelompok anak yang sedang bermain kartu yang bertuliskan bilangan bulat negatif. Aturan permainan tersebut adalah satu anak hanya boleh mengambil satu kartu dan tidak boleh dikembalikan.
Berikut ada daftar kartu yang diambil anak-anak tersebut. Di sini ada beberapa anak dalam tabel 1.2 nilai kartu ini. Contohnya yaitu Ares nilai kartunya negatif 4, Dika nilai kartunya negatif 13, Gino negatif 9, Ibel negatif 8, Arsya negatif 12, Derry negatif 6, dan Omar negatif 15. Dengan menggunakan garis bilangan, urutkan anak-anak yang memiliki kartu terkecil hingga terbesar. Pemenang permainan tersebut adalah anak yang memiliki nilai kartu terbesar. Tentukan anak yang menjadi pemenang permainan kartu tersebut. Untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di atas berdasarkan tabel yang telah dituliskan itu, maka yang pertama harus kalian lakukan adalah kalian membuat sebuah garis bilangan. Berhubung ini merupakan bilangan negatif, maka kalian hanya menuliskan garis bilangan ke sebelah kiri saja dan dimulai dari huruf atau angka 0. Kalian lihat mana angka yang paling besar atau nilainya paling kecil. Di sini sudah terlihat bahwa angka yang paling kecil nilainya yaitu negatif 15. Maka kalian cukup menuliskan dari angka 0 sampai ke negatif 15. Kemudian urutkan nama-namanya berdasarkan nilai kartu. Misalnya Ares negatif 4, maka kalian menuliskan negatif 4 itu adalah Ares. Kemudian Dika negatif 13. Di angka negatif 13 pada garis bilangan kalian menuliskan Dika dan seterusnya. Setelah itu maka kalian dapat menyelesaikan persoalan ini berdasarkan uraian berikut. Berdasarkan aturan garis bilangan, maka ke kiri nilainya semakin kecil. Dengan demikian, uraian nilai kartu dari terkecil ke terbesar adalah sebagai berikut. Maka dari tabel yang sebelumnya, kalian urutkan nilai yang paling kecil sampai ke nilai yang paling besar. Ingat, nilai yang paling kecil meskipun angkanya negatif 15, tapi itu nilainya lebih kecil, paling kecil dibandingkan dengan nilai yang negatif 4. Jadi pemenang permainan tersebut adalah Ares, karena Ares nilai kartunya terbesar yaitu negatif 4. Materi yang ketiga yaitu menyelesaikan masalah mengenai bilangan bulat negatif. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering menjumpai bilangan bulat negatif. Tahukah kalian di mana saja kita dapat menjumpai hal tersebut? Dan bagaimana cara menyelesaikan permasalahan bilangan bulat tersebut? Kalian dapat memahami lebih jelas mengenai bilangan bulat negatif dalam permasalahan sehari-hari. Berikut merupakan sebuah contoh dalam kehidupan sehari-hari mengenai bilangan bulat negatif. Kalian perhatikan contohnya, teliti, kemudian pahami semuanya. Dalam sebuah kabupaten terdapat dua daerah yang berupa dataran rendah. Daerah tersebut adalah daerah A dan daerah B. Daerah A terletak 7 meter di bawah permukaan air laut. Daerah B terletak 12 meter di bawah permukaan air laut. Daerah mana yang letaknya lebih rendah? Untuk menyelesaikan permasalahan seperti ini, maka tugas kalian yang pertama yaitu kalian teliti dulu masing-masing daerah. Di sana ada kata daerah A terletak 7 meter di bawah permukaan air laut. Itu tandanya daerah A ini merupakan negatif 7. Mengapa negatif 7? Karena ada kata di bawah permukaan air laut. Dan setiap ada kata di bawah permukaan, maka itu artinya negatif. Berhubung di sini negatif angka 7, maka kalian tulis negatif 7. Dan begitupun daerah B terletak 12 meter di bawah permukaan air laut, maka artinya itu daerah B itu yaitu negatif 12. Maka penyelesaiannya, letak daerah A dapat ditulis dalam bentuk bilangan bulat negatif yaitu negatif 7. Letak daerah B dalam bentuk bilangan bulat negatif dapat ditulis negatif 12. Untuk menentukan letak daerah yang lebih rendah berarti dengan membandingkan letak keduanya. Daerah B letaknya lebih kecil dari daerah A, maka dapat ditulis negatif 12 lebih kecil dari negatif 7.
Dengan demikian, letak daerah yang lebih rendah adalah daerah yang ketinggiannya kurang dari ketinggian daerah lain. Jadi, daerah B memiliki letak lebih rendah dibandingkan daerah A. Setelah kalian memahami ketiga pembahasan tadi, maka tugas kalian sekarang yaitu menyelesaikan permasalahan-permasalahan bilangan bulat sebagai berikut. Yang pertama, nyatakan permasalahan berikut dalam bilangan bulat negatif. Ares turun tangga 6 langkah. Suhu puncak Dieng pagi ini 7 derajat di bawah titik beku. Regu basket Gino kalah 3 set dari regu basket Omar dalam pertandingan semifinal basket tingkat kota. Ibel berjualan bunga mawar di dekat rumahnya. Karena ada beberapa bunga yang layu, Ibel mengalami kerugian sebesar Rp12.000. Tinggi gedung pertemuan Krida 15 meter di bawah tinggi Hotel Paris. Nah, itu kalian gunakan lambang negatif ya di angkanya. Yang kedua, berilah tanda lebih kecil atau lebih besar dari permasalahan berikut ini. Di sini ada 5 contoh soal atau 5 soal yang harus kalian kasih tanda di antara angka dan angkanya, yaitu angka negatif 4 misalnya, ada titik-titik di sana. Nah, di titik-titik itu kalian tuliskan lambang lebih kecil atau lambang lebih besar. Dan nomor 3, urutkan bilangan berikut dari yang terkecil dengan bantuan garis bilangan. Maka kalian harus membuat garis bilangan, kemudian urutkanlah dari bilangan yang nilainya paling kecil hingga bilangan yang nilainya paling besar. Untuk B-nya, urutkan bilangan berikut dari yang terbesar dengan bantuan garis bilangan. Nah, ini juga kalian harus menuliskan garis bilangannya. Kalian tulis saja dari angka 0 sampai dengan nilainya yang paling kecil ya di sana. Meskipun angkanya kelihatan besar, tapi kalau negatifnya lebih ada negatifnya, maka itu nilainya lebih kecil. Nah, kemudian urutkan dari yang terbesar ke yang terkecil. Dan nomor 4, Dika berada 15 langkah di sebelah kiri tiang bendera. Kemudian Arsya menyusul Dika dengan berjalan ke kiri 8 langkah dari tiang bendera. Dari berdiri 17 langkah sebelah kiri tiang bendera. Posisi tiang bendera dianggap titik 0. Ini penyelesaiannya sama dengan contoh yang pertama tadi ya, yang pohon itu, yang Gino dan Ibel berjalan mundur. Ini hampir sama. Cuma ini bedanya ada 3 orang. Tentukan di mana letak Dika, Arsya, dan Derry. Gambarlah pada garis bilangan dan urutkan letak mereka dari yang terjauh hingga yang terdekat dari tiang bendera. Hanya itu yang dapat Bapak sampaikan pada pembelajaran matematika kali ini. Semoga kalian memahaminya dan jangan lupa ya tugasnya kalian kerjakan kemudian japri ke Bapak. Oke, jika ada materi-materi yang memang kalian perlukan, kalian catat saja di buku catatan kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.